Kenaikan harga BBM subsidi tidak hanya berdampak pada inflasi yang tinggi, tetapi juga meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia. Oke, jadi setelah beberapa hari yang lalu harga BBM resmi dinaikkan dari harga sebelumnya 7.000 lebih menjadi 10.000 untuk harga Pertalite, maka sekarang banyak sekali aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga masyarakat untuk menolak daripada menaikkan harga BBM ini. Jadi keputusan yang telah dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo ini sudah diberlakukan beberapa hari yang lalu. Untuk harga BBM sudah naik dan sekarang banyak sekali yang menolak. Menurut saya di sini, kalau sebelumnya banyak aksi-aksi demo yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa atau masyarakat yang sebelumnya tidak setuju dengan keputusan pemerintah, sebelumnya saya tidak pernah ikut campur karena saya merasa bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah melalui proses dan saya yakin itu sudah tepat. Namun kali ini terkait untuk naiknya harga BBM dan ini naiknya juga sangat signifikan teman-teman, bahkan sampai 30% naiknya dari sebelumnya 7.000 untuk harga Pertalite menjadi 10.000. Nah, sebenarnya saya juga tidak setuju dan saya akan mendukung semua aksi demo yang dilakukan oleh teman-teman masyarakat untuk menolak daripada keputusan menaikkan harga BBM ini. Kenapa? Tentu saja semua ini kita lihat dampaknya dulu. Jadi kalau misalkan harga BBM sekarang naik, tentu saja dampaknya banyak sekali. Bukan hanya saja untuk orang-orang yang kata Pak Presiden BBM subsidi, malah dinikmati oleh orang-orang yang memiliki mobil atau yang dikatakan menengah ke atas malah dinikmati yang namanya BBM subsidi. Sebenarnya tidak. Jadi dampaknya banyak sekali, termasuk daripada hasil pertanian masyarakat yang akan dijual ini akan dibeli tentu saja dengan harga murah. Akan banyak dampaknya nanti. Lalu kemudian kalau misalkan kita beli barang, misalkan baju atau mungkin misalkan barang-barang kebutuhan di keluarga, tentu saja harganya mahal. Karena kenapa? Karena harga BBM ini akan disesuaikan. Jadi untuk teman-teman yang sedang melakukan aksi demonya di manapun di daerah manapun saya sangat mendukung sekali dan tentu saja di sini juga kita sebagai masyarakat sangat menyayangkan kenapa kebijakan ini dikeluarkan dan naiknya juga tidak kira-kira. Jadi kalau kita lihat dulu ya dari harga sebelumnya untuk Pertalite yang sebelumnya harga 7.650 per liter, maka sekarang sudah menjadi 10.000 per liter. Nah, kemudian untuk solar subsidi dari 5.150 per liter sebelumnya, maka sekarang sudah menjadi 6.800 per liter. Nah, dari perubahan ini tentu saja banyak masyarakat yang mengeluh bahwa ini nanti akan meningkatnya angka daripada kemiskinan negara Indonesia. Kenaikan BBM subsidi hingga 30%, masyarakat menyayangkan rencana pemerintah yang menaikkan BBM itu. Sebenarnya banyak opsi lain yang bisa diambil pemerintah untuk menghemat anggaran. Kenaikan BBM secara makro akan mengakibatkan inflasi. BBM dibutuhkan untuk transportasi sehingga biaya mobilitas barang, jasa, dan orang akan meningkat. Dampak yang perlu dipertimbangkan adalah inflasi. Otomatis angka kemiskinan akan bertambah karena standar perhitungannya akan berubah. Apalagi kebutuhan BBM ini salah satu yang utama di beberapa sektor seperti transportasi yang tidak hanya berdampak pada mobil pribadi tapi juga sarana produksi. Saat ini APBN 2022 sudah mengakomodasi subsidi dan kompensasi energi sebesar 502,4 triliun. Kenaikan harga BBM subsidi tidak hanya berdampak pada inflasi yang tinggi, tetapi juga meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia. Tingginya inflasi dapat berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga, yang merupakan penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, di mana 56% disumbang oleh konsumsi rumah tangga. Kenaikan harga BBM akan mengakibatkan kenaikan harga barang kebutuhan masyarakat menjadi tinggi.
Ini sangat memberatkan sehingga ini harus dibatalkan karena dampaknya yang sangat luar biasa. Kami masyarakat tidak sependapat dengan pemerintah, subsidi BBM dialihkan. Justru kenaikan ini untuk hal yang lebih tidak tepat lagi, seperti membangun infrastruktur yang tidak menjadi kebutuhan. Sebaiknya pemerintah berhati-hati karena setiap inflasi melonjak tinggi, konsumsi rumah tangga menjadi korban. Seperti diketahui, konsumsi adalah penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketika BBM naik pada 2005, konsumsi rumah tangga amblas menjadi 3,20%. Begitupun pada tahun 2013, konsumsi jatuh di 5,15%. Di tahun berikutnya, hal serupa terjadi di 2014. Konsumsi rumah tangga jatuh menjadi 4,96%. Kita masyarakat berharap agar harga BBM yang sudah terlanjur dinaikin ini akan segera diturunkan oleh pemerintah. Karena kita harus melihat dari dampaknya nanti, tentu saja ini juga supaya angka kemiskinan Indonesia tidak terus meningkat. Nah, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa kita harus terus menekan angka kemiskinan di Indonesia. Namun dengan kebijakan-kebijakan seperti ini, bagaimana mungkin angka kemiskinan akan turun? Walaupun sekarang kita memikirkan bahwa nanti subsidi ini akan dialihkan dengan cara yang lain. Sebenarnya menurut saya tidak tepat juga karena banyak dari masyarakat yang masih belum tepat sasaran daripada mendapatkan subsidi yang dimaksudkan oleh Pak Jokowi ini. Jadi harapan kita silakan dinaikin harga apapun, barang apapun silakan naikkan harganya, tapi jangan untuk BBM karena ini adalah salah satunya kebutuhan alat transportasi untuk mengangkut barang, untuk mengangkut orang, maka nanti ini akan mengikuti semua naik. Jadi bukan hanya harga BBM saja yang naik. Jadi itu menurut saya. Untuk teman-teman yang sedang berjuang, kita berdoa semoga apa yang kita sampaikan ke pemerintah akan kita dapatkan jawaban yang sesuai dan tepat sasarannya. Oke, itu saja. Terima kasih.